Wassalamu ala sayyidil mursalin an-nabiyil amin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tafsir dari surat An-Naba. Pertemuan kemarin pas hujan gede kita sudah sampai ayat berapa nih kemarin? 10. Wajah anak lain saya. Sekarang 10. Terus ini ayat 1 sampai 16 kali lagi. Kita diajak untuk mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Sebab kalau jenengan mengenal Allah langsung bayang ke zat Allah tidak mampu. Maka wonten hadis Nabi ngendika tafakkaru fil khalqi wa tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Sebab memikirkan ciptaan Allah, gunung, bumi, langit, siang, malam, itu membawa kita kepada iman yang semakin kuat kepada Allah. Tapi nek bayang-bayang ke mikir-mikir ke zat Allah, itu malah bisa jadi ODGJ. Napa ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Jadi error untuk ini kembali. Kalau langsung memikirkan zat Allah, karena memang akal manusia tidak mampu untuk meliputi zat Allah. Mila kados dene asta kula jenengan nggih ingkang namung paling 2 meter niki tidak bisa memeluk gunung. Nek tangan segini-gininya dipaksa memeluk gunung, dadi nopo? Ya ucul. Tangannya lepas. Begitulah akal kita tidak bisa untuk langsung memikirkan zat Allah. Kalau dipaksa bakal stres. Paling parah ODGJ kalau gitu. Maka untuk menguatkan iman, kita diajak memikirkan ciptaan Allah. Kemarin sudah sampai kepada keistimewaan ciptaan Allah yang namanya tidur. Ternyata tidur itu adalah nikmat apa banget? Nikmat apa nikmat banget? Allah mendika ayat 9 biar nulung ini waj'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian wahai makhluk, wahai manusia, subatan. Subatan niku artinya rohatun, istirahat, li abdanikum, untuk badan kalian. Kita ini secapek-capeknya, misalnya bar munggah gunung nopo bar panen, itu nek terus dalune boten saged sare, kira-kira pripun raos niku? Lempoh ra tetulungan. Nggih. Misalnya ada orang karyawan kantor besar sama bosnya, sekarang ini akhir tahun, nanti liburan panjang merayakan tahun baru, diberi tiket keliling dunia. Silahkan nikmati Eropa, jalan-jalan ke Amerika, pulangnya mampir umroh, dengan syarat jangan tidur di perjalanan. Pripun ibu? Kalau pilih mending Bali nang rumah bebas, tetap lebih enak apa? Tidur, karena tidur itu ternyata ajaib. Kita ini
pikiran yang banyak, stresnya, badan sing kelenyer, udah nggak karang genai. Tapi kalau sudah tidur itu rasanya fresh, seger. Syaraf-syaraf yang awalnya tegang jadi lemes, yang tadinya pusing tiba-tiba sembuh. Nah, itulah tidur. Yang lebih aneh lagi, yang tadi kita pikirkan sebelum tidur, pas bangun tidur hilang apa tidak? Hilang. Ya tetep pas tangis kelingan olah lakai bojo ku bae. Nah, mboten nganu, mboten apa? Kesupen. Nah, ini berarti kita ini lebih keren daripada komputer. Komputer nek di shutdown, program yang tadi dibuka hilang kabeh niku, Pak. Makanya tidur ini kita disebut dengan mati kecil. Mati kecil. Kenapa? Karena pas tidur itu roh kita, nyawa kita itu ada dalam genggaman Allah. Bisa jadi Allah kembalikan terus bangun pagi seger, atau Allah tetap tahan, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya banyak orang tidur ternyata untuk selama-lamanya. Dulu saya punya sahabat di Bogor, masya Allah, wongnya apik tenan, bos material, ibadahnya masya Allah istiqomah. Habis azan isya, sholat jamaah, pulang tidur, nggak bangun. Bablas langsung menghadap Allah, kondur saking haji, ya Allah. Ya ini. Makanya kita kalau mau tidur itu jangan lupa berdoa, wudhu dulu, miring sebelah kanan. Mula-mula tidur miring sebelah kanan. Perkara nanti di tengah-tengah tidur gulang-guling itu terserah. Tapi pas mau tidur miring sebelah kanan. Langkon ngentuti bojoku. Nah ini masalahnya kadang-kadang ini. Ya ora apa-apa, dinikmati saja. Nah kemudian niki sunnah tidur yang biasa dilakukan Nabi dan nggak pernah ditinggalkan. Niki pripun carane? Wudhu dulu, kemudian miring sebelum miring sebelah kanan itu maos kulhu al-falaq an-nas. Pentigo. Pertama kulhu al-falaq an-nas. Lajeng ditiup teng telapak tangan. Ditiup. Setelah itu diusapkan ke seluruh badan kita yang bisa dijangkau tangan. Nek sikile kedawan ya rasa dipaksake. Misalnya dilalas sikile 2 meter, tangannya ra tekan. Sing tekan-tekan tok. Itu diulang selama sebanyak 3 kali. Dibaca Al-Ikhlas, lajeng Al-Falaq An-Nas, ditiup tangannya, diusapkan ke seluruh badan. Itu diulang 3 kali. Baru kemudian miring tangan, bismika Allahumma ahya wa amut, baca ayat kursi. Nabi hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan tidur dengan membaca trikul tadi itu. Bahkan ketika beliau sakit parah, beliau minta istrinya Ibunda Aisyah tolong bacakan Qul Al-Falaq An-Nas, ditiup di tangan terus diusap oleh Ibunda Aisyah di badannya Rasulullah. Nah ini kira-kira nek dipraktekin ini berat apa mboten kira-kira? Mboten nggih. Apal kulo mboten nggih? Oh ayo apal kudune. Al-Falaq An-Nas apal ya Dek ya? Sebelum tidur caranya gini. Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas dibaca terus ditiup teng tangan. Coba praktek tiup tangan. Terus diusap ke seluruh badan. Seluruh badan diusap. Diulang berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dari sekarang sampai nanti jadi kakek-kakek itu jangan ditinggalkan. Nah ini ya. Ini sunnah baginda Nabi yang selalu beliau jaga, tidak pernah ditinggalkan. Oke.
Ciptaan Allah berikutnya setelah menciptakan nikmat tidur, Allah ngendika wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Lah kok malam disebut pakaian? Kenapa? Karena malam itu menyelimuti kita dan membungkus kita dengan kegelapan, sebagaimana pakaian membungkus badan. Makanya di malam hari ini kondisi gelap paling cocok buat apa? Istirahat. Maka di malam hari ini waktu yang sangat istimewa. Lah kebiasaan Nabi kalau malam apa? Nabi biasanya antara maghrib dan isya paling tidak suka tidur antara maghrib sama isya. Dan hukumnya makruh tidur berasar, tidak boleh, makruh. Tidur habis maghrib makruh. Itu juga biasanya menyebabkan cepet pikun. Kalau sering tidur habis habis asar. Kalau habis maghrib ini juga tidak sehat. Nah, makanya banyak yang habis maghrib tidur bangun-bangun jam 8 langsung mandi pakai baju sekolah. Pikirannya udah pagi lah ini. Ala baginda Nabi itu biasanya tidurnya setelah sholat isya. Kecuali memang ada acara penting, misalnya rapat penting kali para sahabat, itu tidurnya agak diundur, kita kira-kira di jam 11-an lah. Tapi kalau tidak ada acara, biasanya Nabi setelah isya langsung istirahat. Nah, tidur cepat, bangun cepat. Niki ngapunten Bapak Ibu nek pengen awet nom, tidurnya jam 10 sudah deep sleeping, sudah betul-betul pules jam 10 itu. Nanti bangun jam 2, insya Allah awet nom, nggak perlu kebanyakan perawatan pun sudah cerah wajahnya. Kenapa? Karena pergantian sel-sel mati dengan sel-sel yang baru itu antara jam 10 sampai jam 2. Tapi nek sing biasanya begadang tekan jam 12 sampai jam 2 enggak tidur-tidur, itu biasanya cepet tua, loro-loroan, cepet masuk angin, gampang stroke. Nah, ini. Itu kalau yang biasa begadang. Makanya betul ya kata Haji Roma Irama ya, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Siapa yang sering bergadang, muka pucat karena darah berkurang, darah rendah biasanya itu. Bila biasakan tidur cepat. Dan sunnahnya Nabi kalau malam tidur itu lampu dimatikan. Nek kepeksone pengen ada cahaya, pakai lampu tidur itu kecil itu. Tapi jangan kayak gini kok lampu centar tuh terang-terangan, lah kok ditinggal tidur. Ini sunnahnya lampu mati. Kenapa? Ternyata secara ilmiah kalau kita yang tidur dalam kondisi gelap, lampu mati, ini sel-sel yang mati diganti dengan sel yang baru itu lebih maksimal proses pergantian sel barunya. Makanya nek jenengan kok misalnya ngiris bawang, lah kok ngiris driji. Biasanya niku nggih kelihatan lukanya mulai tertutup kapan? Bangun tidur. Itu biasanya udah kelihatan nutup. Lah, disitulah sel-sel yang baru mulai tumbuh, sel-sel yang mati berguguran. Insya Allah kalau tidurnya disiplin, antara jam 10 sampai jam 2 itu badan lebih segar, lebih nyaman.
Lah bar itu sholat tahajud jam 4 misalnya kok subuh jam setengah 4 sampai jam 4 itu tidur dulu setengah jam. Kebablasan gitu meneh gitu. Ya pasang alarm HP 5 pasang kabeh gitu. Terus biasanya pun Kanjeng Nabi itu bangun malam, sholat, terus tidur sebentar, kemudian apa sambil nunggu waktu subuh. Jadi pas bangun subuh seger. Oke, ini malam hari. Ngapunten nggih Ibu, khususnya kalau malam hari itu sebelum tidur pastikan kompor sudah mati, jendela dikunci, pintu-pintu ditutup dan dikunci, semua makanan ditutup. Jangan ada makanan misalnya opor ayam bar diinget kok lali boten ditutup. Nah, kono cecek barang lewat, nanti tambah gurih, tikus. Ini banyak hal malam-malam itu yang tidak terduga. Makanya sunnahnya ditutup. Jangan lupa pas menutup baca Bismillah. Itu sunnahnya. Semua makanan, ya, yang diompreng, yang dipanci, yang di atas meja ditutup. Jangan lupa baca bis. Kenapa? Karena di waktu malam itu biasanya para tukang-tukang sihir, dukun-dukun, tukang santet itu menjalankan aksinya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang kena jadi korban santet lewat apa? Makan. Lewat makanan dijatuhkan itu bahan-bahan sihirnya. Nih makanya makanan ditutup, jendela, pintu ditutup, tidur lampu dimatikan, jangan lupa berdoa, dijamin aman. Baca ayat apa? Kursi. Nah, waktu malam itulah sebagai libas. Disebut libas karena menutup alam ini dengan kegelapan. Waja'alna an-nahara ma'asya. Siapa yang mendatangkan siang dan malam? Allah. Kalau tadi Allah menciptakan malam, maka di ayat yang ke-11 Allah menciptakan siang. Untuk apa siang itu diciptakan? Sababan litahsilil ma'ash. Waktu siang itu untuk beraktivitas mencari nafkah. Bahasa Jawane golek duit. Ya, itu siang hari. Di siang hari kita beraktivitas untuk menuntaskan segala macam hajat kehidupan. Di siang hari itulah Allah lengkapi dengan matahari yang terang sinarnya, sehingga kita mudah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gak khawatir nubruk ataupun nyungsep. Itu siang hari. Makanya setiap orang yang siklus kehidupannya ngikutin arahan Al-Quran, malam istirahat, siang beraktivitas mencari nafkah, insya Allah lebih sehat, lebih berkah, panjang umur. Tapi nek diwalik malamnya begadang, siangnya tidur, nah ini namanya kalong, nggih. Ini biasanya cepat gak sehatnya. Saya punya teman itu dulu kerjanya di Indotama. Ngertos Indotama? Bayan niku. Niku nek mangkat kerja bar isya. Napa malah bar maghrib niku nggih. Mangke le bubar niku subuh. Malam jam 11 biasanya udah ngantuk banget itu. Lah biar seger kerating deng. M150. Seger lagi, malamnya kerja lagi. Tapi dalam tempo yang lama, asam lambungnya naik, sakit-sakitan, padahal masih muda. Teman sekelas saya dulu pas SD,
gampang jatuh, sakit, udah sakit kambuh asam lambung. Wah, nopo ngayang-ngayai itu apa namanya? Ngerawatnya cukup lama. Makanya jangan menentang siklus yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Siang kerja, malam istirahat. Nah, waktu siang dimulai kapan? Waktu siang dimulai ketika matahari terbit. Lah sebelum itu namanya subuh. Awal siang waktu subuh itu juga dimakruhkan tidur. Nabi paling gak suka tidur setelah sholat subuh. Sak ngantuk misalnya tadi malam sis kamling rundro karena nangkep maling akhirnya semalaman gak tidur. Itu diupayakan tidurnya jangan habis sholat subuh, tapi nunggu matahari terbit. Sebab antara subuh sampai matahari terbit itu waktu di mana Allah membagikan rezeki, sehingga yang tidur di waktu subuh itu rezekinya sempit. Ya, kalau ingin rezekinya berkah, luas, banyak, itu jangan tidur antara setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Makruh, ya. Dan biasanya badan pun rasanya nggak seger kalau tidur antara subuh sampai matahari terbit. Nanti nunggu matahari terbit baru terpaksanya emang nggak kuat tidur sejam misalnya, itu nanti insya Allah sudah seger lagi. Oke, itu siang hari, makanya digunakan untuk beraktivitas, mencari nafkah, bekerja, itu di siang hari. Kemudian setelah Allah menciptakan siang, Allah tadi menciptakan malam. Nah, dulu ada Raja Namrud namanya. Raja Namrud ini mirip-mirip Fir'aun, dia ngaku sebagai Tuhan. Suatu saat Namrud ini debat dengan Nabi Ibrahim. Kata Namrud apa? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bukan kamu wahai Namrud. Tuhanku itu adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Akhirnya kata Namrud, kalau menghidupkan dan mematikan aku juga bisa. Akhirnya Namrud mengeluarkan 2 orang narapidana. Ya, petokannya nanti. Ya. 2 orang dari penjara dikeluarkan. Kata Namrud, lihat, aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Yang satu dipenggal jadi mati, yang satunya lagi dikasih makan siang. Kata Namrud, nih, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Kata Nabi Ibrahim, ya sudah, Tuhanku itu yang mengeluarkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di arah barat. Kalau kamu Tuhan, coba balik, keluarkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Namrud akhirnya diam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi yang mendatangkan siang, mendatangkan malam, menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari itu Allah. Namrud tidak bisa melakukannya. Baik, lajeng ayat ke kita ini rolas nih. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina, dan kami bangun, fawqakum, di atas kalian, sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Langit itu jumlahnya ada 7 lapis miturut ayat ini. Lah yang kita saksikan ini ada matahari, ada planet-planet, itu baru langit pertama.
Dereng nate onten pesawat sing paling canggih sekalipun saged mampir teng matahari. Jadi jarak langit pertama ini belum pernah bisa dijangkau oleh manusia. Padahal langit jumlahnya masih ada berapa lagi di atas sana? 6 lapis lagi. Ini kan langit pertama kita ini. Semuanya total nanti 7 langit. Ya. Dan langit ini Allah ciptakan dengan sangat kokoh. Belum pernah sekalipun langit ini sobek ataupun pecah ataupun terbelah. Paling-paling Ultraman aja yang pernah belah langit. Monsternya keluar dari mana? Langit. Langit disobek sama monster. Itu nih film Ultraman, tapi kan itu namun akal-akalane wong Jepang. Ya. Langit Allah ciptakan dengan sangat kokoh. Padahal tanpa ada tiang. Iki nek musola tanpa tiang ambruk boten ambruk. Langit Allah ciptakan sedemikian kokoh, besar dan luas itu bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang menyangganya. Terus yang mempertahankan langit tetap kokoh siapa itu? Allah. Termasuk bumi ini Allah lindungi dari segala macam benda-benda langit yang akan merusak. Makanya kalau dalam ilmu pengetahuan alam itu ya, ilmu apa namanya? Ya, IPA nek dulu itu ada namanya atmosfer. Atmosfer bumi ini salah satu fungsinya apa? Melindungi bumi dari ancaman benda-benda luar angkasa. Mbok menawi pernah onten batu besar dari luar angkasa gedene sak kecamatan. Itu mau nabrak bumi, tapi ketika masuk ke wilayah bumi itu dia terbakar karena adanya atmosfer yang mengelilingi bumi ini. Pas jatuh tinggal sak kelereng. Jadi kebakar karena dia bergesekan dengan atmosfer. Dan kebanyakan itu dilalah ya, jatuhnya itu kok di laut. Jajal kalau wonten planet gedene sak kecamatan Bayan jatuh di Dumus. Wah, rampung nih sak kecamatan. Ini kecamatan Bukut ini. Berapa? Ya. Tapi Allah menjaga ini bumi dari ancaman benda-benda langit. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Ini keistimewaan bumi kita. Makanya kita ini memang Allah pilih hidup di bumi ini bukan kebetulan, tapi memang Allah ciptakan bumi sebagai tempat yang paling aman dan paling nyaman. Amannya apa? Dilindungi dengan atmosfer. Nyamannya apa? Semua fasilitas untuk hidupnya manusia dan makhluk hidup yang lain itu ada. Air, udara, kemudian cahaya matahari yang kadarnya itu pas untuk kehidupan manusia. Coba kalau kita pindah misalnya ke planet sebelum bumi ya Mas? Sebelum bumi Venus kan yang jauh. Nah itu yang nus legal. Itu ada yang planet itu dinginnya itu kayak kutub utara. Ya Venus terus ya. Ada juga yang kepanasan yang paling dekat dengan matahari apa? Merkurius. Nah itu panasnya luar biasa. Lah kita ini dipilih di tempat yang pas sehingga panas banget ya ndak, dingin banget ya ndak. Katanya ilmuwan barat mau ngajak nanti hidup di planet Mars. Katanya dulu di Mars itu ada tempat untuk
kehidupannya makhluk hidup itu mungkin kan airnya ada katanya, udaranya juga ada katanya. Planet jenengan ditawari tinggal di planet Mars kersa mboten? Ya mungkin bisa hidup tapi nggak punya tetangga. Mau mudik lebaran gimana? Nggak bisa mau mudik lebaran. Baju satu di planet Mars kalau biar selamat itu harganya semiliaran itu satu baju. Ya mau belanja gimana nanti? Repot lah pokoknya. Makanya nyatanya sampai sekarang belum ada developer yang mau bangun komplek di planet Mars. Selain perjalanannya jauh, ongkosnya gede, resikonya juga besar. Takutnya nyampe sana nggak bisa pulang. Yang lain lebaran, di sana malah ya lebar, mati gitu. Ya. Ini maka bumi ini Allah ciptakan memang sudah dengan semua fasilitas yang mendukung kehidupan. Terus surat Ar-Rahman Allah ngendika apa? Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi ini kami ciptakan untuk hidupnya manusia, lil anam, ya termasuk makhluk hidup yang lainnya. Kemudian waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan untuk manusia, untuk kalian apa? Siraj, pelita. Wahaja, wahaja itu yang apa? Yang panas. Selain dia terang tapi juga memiliki energi panas. Nah ini matahari maksudnya. Siraja wahaja ditafsirkan dengan apa? Syamsun muniratun sati'atun, matahari yang bersinar dengan terang. Lah, menurut ilmu pengetahuan, sumber energi itu adalah matahari. Tanpa adanya matahari, kehidupan di alam semesta ini akan berhenti. Kemarin saja nih awal-awal musim rendeng ya, musim hujan di kita ini, awal-awal kemarin kan sempat ada seminggu 2 minggu itu matahari hampir nggak pernah kelihatan, hujan terus. Apa yang dialami oleh kebanyakan masyarakat saat matahari itu hampir nggak kelihatan selama seminggu lebih? Meriang. Contohnya Pak Joko ini, meriang nih Pak Joko. Karena apa? Kekurangan sinar matahari. Ya gimana mau kedinginan terus siang dan malam, akhirnya badannya juga terkena efek meriang, batuk, pilek, panas. Paling banyak itu anak kecil, balita itu pada meriang. Untung udah nggak zaman COVID. Kalau zaman COVID mungkin udah kena COVID semua ini. Positif kabeh lah wong wahid batuk, swab. Agak-agak panas, swab, dilala positif. Maka ini matahari ini nikmat yang besar dari Allah untuk kita. Karena dengan adanya matahari, kehidupan terus berjalan dan dinamis. Bahkan kalau orang Jepang mengatakan matahari itu apa? Diangkat sebagai Tuhan. Makanya dulu yang pernah mirsani film Satria Baja Hitam itu sing kemutan Kitaro Minami, katanya apa? Si anak matahari Satria Baja Hitam RX. Itu orang Jepang karena nggak kenal Allah, jadi matahari dituhankan. Padahal matahari tidaklah kecuali hanya makhluk dan dia hanya patuh kepada perintah Allah. Maka di hari kiamat nanti idza syamsu kuwirat, matahari digulung, langsung gelap gulita semuanya.
Nah sekarang mumpung mataharinya masih normal, kita gunakan dengan penuh syukur kepada Allah. Karena nanti pada saat yang Allah tentukan, matahari ini gak akan terbit di sebelah timur, tapi akan muncul dari arah barat. Ketika matahari kok nanti timbul atau terbit dari arah barat, itu pertanda kiamat sudah sangat dekat dan sudah tidak ada lagi namanya pintu tobat. Pintu tobat itu tidak pernah ditutup kecuali terjadi dua perkara. Satu, ketika seseorang sudah sakaratul maut. Nah itu udah korok-korok gitu, itu mau tobat udah nggak diterima. Atau ketika matahari sudah terbitnya dari arah barat, semua orang nanti kaget, Pak. Loh, matahari kok dari arah barat nih, biasanya dari timur. Saat itu walaupun sampai nangis-nangis keluar air mata darah, tidak akan diampuni dosa para pelaku maksiat. Sudah tertutup pintu tobat. Inilah matahari ini juga sekaligus Allah ciptakan sebagai apa? Sebagai penanda bergantinya hari. Kita ini termasuk yang paling nyaman tinggalnya di Indonesia, lewat garis khatulistiwa. Poso ya paling-paling berapa paling lama puasa ini? 12 jam. 12 jam. Kalau yang negara yang memiliki 4 musim, kayak di Mesir atau kalau di Asia itu daerah Korea, itu waktu siangnya pas musim panas, saya pernah puasa itu pas musim panas di Korea Selatan, jam 3:15 adzan subuh, lah adzan maghrib jam 8:30. Panjang apa enggak siangnya? Panjang pol. Nah Indonesia ini enak ya, malam sama siangnya seimbang. Sebagian negara lebih parah lagi, malamnya cuma 2 jam. Oh ya. Loh siangnya berarti 22 jam lah ini. Terus posone priwe no? Nah, para ulama berijtihad, akhirnya daerah yang seperti itu nanti puasanya ikut jam Mekah. Ikut jam Mekah ini fatwa untuk daerah yang ekstrim panasnya kepanjangan, malamnya kependekan. Lah gimana baru maghriban, isya, subuh dalam waktu yang berdekatan. Baik, ini nikmat matahari ya. Semoga besok mataharinya terang. Walaupun hujan tapi mataharinya tetap nyinari ya, biar setrikone gampang, biar ini juga cepet garing. Mau berangkat kerja juga. Lo nek matahari berhari-hari itu ndak keluar, biasanya nanti pembantunya meriang. Akhirnya jaringan nggak kering, setrika numpuk, anak-anak mau sekolah nggak ada seragam. Akhirnya yang disini siapa? Yang disini bapak sing nih umine. Kok gitu pengalaman? Jadi ini kalau matahari nggak muncul tuh jadi serba repot. Oke. Baik. Kemudian ayat ke berapa ini? 13. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari mu'sirat, dari awan mendung, air yang banyak. Apa berarti ini? Hujan. Berarti hujan yang mendatangkan siapa?
Allah kok Mbak Rara? Oh. Nah, nanti manggil Mbak Rara pakai apa itu? Remote langit katanya itu. Ulek-ulekan katanya ini remote langit. Jenengan nek misalnya kok ingin golek remote langit Pak, itu di Shopee dijual loh Pak itu. Harganya 150.000. Itu kayak ulekan sama apa namanya itu? Alu itu. Loh katanya remote langit ya. Orang langit kok di remote. Ketok linga pusi. Ini ya. Makanya dulu pernah pas zaman-zaman sekitar 2012-2011 itu pernah kemarau panjang ya. Saya saat itu di Kuningan Jawa Barat. Itu sampai Gunung Ciremai itu sering mengirimkan asap, anginnya gede, kadang kebakar. Banyak binatang, hewan-hewan yang mati karena kekurangan air. Di daerah Riau, Kalimantan itu hutan-hutan pada kebakaran, ngekspor asap ke Malaysia. Dibuat hujan buatan. Hujan buatan itu dibuat pakai pesawat naik ke atas awan. Tapi biayanya besar. Nyatane juga belum bisa memadamkan kebakaran hutan. Kemudian para ulama ngajak, ayo semuanya kita adakan sholat istisqa. Dari Aceh sampai Papua pelan-pelan mengadakan sholat istisqa. Dan ajaib betul, sholat istisqa pagi, sorenya makbres. Di sini sempat istisqa betul. Di Bandung dulu langsung diimami sama Gubernur Jawa Barat dulu, Ustaz Ahmad Heriawan saat itu. Pagi istisqa, lah kok sore malamnya itu bers, betul-betul bersnya luar biasa. Ternyata betul kalau nggak ada hujan, nggak usah repot-repot buat hujan buatan. Udah kuatkan iman, yakin sama Allah, sholat istisqa. Ternyata memang Allah lah yang mendatangkan hujan. Nah, apa sebab kadang itu Allah menahan hujan? Salah satunya adalah ketika banyak orang menahan zakat. Banyak orang kaya raya sugih tapi nggak bayar zakat. Itu awas, nanti Allah tidak akan menurunkan hujan sebagai bentuk hukumannya. Dulu zaman Bani Israel, sebelum Kanjeng Nabi diutus, Nabi menceritakan ada seorang melewati padang pasir. Tiba-tiba dia mendengar dari arah atas awan itu ada suara, "Hei awan, kau hujani kebunnya Pak Fulan." Tiba-tiba itu awan berarak-arak, muter jadi tebal, jadi mendung pekat, terus bres, hujan deras. Sama orang ini diikuti, arah hujannya itu nanti airnya mengalir kemana? Ternyata ngalir ke satu kebun. Di saat kebun-kebun yang lain nggak dapat air, kebun ini airnya melimpah ruah. Lah dia datang, ternyata yang punya kebun lagi di kebunnya. Dia nanya, nama Anda Pak Fulan? Iya betul, ada apa? Ini tadi saya sebelum kesini mendengar ada suara dari atas awan memerintahkan agar awan ini menghujani kebun jenengan. Dan nyatanya ini hujan hanya jatuh di kebun sampean, kebun tetangga kanan kiri tetap aja kekeringan. Iya memang. Lah sebenarnya apa amalan Anda kok Allah mencukupi kebutuhan air dan kebun Anda? Kata orang itu apa? Karena saya setiap kali panen membagi hasil panen saya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makan keluarga, sepertiga untuk kembali modal menanam, sepertiganya untuk disedekahkan, diinfakkan kepada fakir miskin. Ternyata sedekah itulah yang menjadikan rezekinya terus
bertambah dan berkah, tak ada putus-putusnya. Makanya kalau pengen rezekinya itu lapang, caranya apa? Sedekah, bukan nabung. Nek nabung itu koyo ini loh ya. Jadi ada dua laut yang itu mata airnya sama, laut mati sama laut satu lagi laut apa di Jordania itu. Ternyata menurut saya pernah mendengarkan satu penjelasan, itu sumber airnya satu sama, tapi kenapa yang satunya menjadi laut yang sangat berkah dipenuhi ikan-ikan warna-warni, yang satunya jadi laut mati dan garamnya tinggi sekali. Ternyata ketika diselidiki, laut mati itu adalah dia menjadi tampungan air dari sumber mata air tersebut dan tidak dialirkan kemana-mana, ngecembeng aja di situ. Sedangkan yang satunya lagi dari mata air itu dipecah melewat sungai-sungai yang banyak, lalu nanti muaranya di laut Jordania. Ternyata dari mata air yang satu ketika kemudian melewati banyak sungai-sungai, dibagi sana bagi sini, dimanfaatkan sama manusia sama hewan, pada muaranya keberkahan melimpah ruah. Tapi yang ini nggak dibagi-bagi, muncul dari mata air langsung ke laut mati. Hasilnya tidak ada ikan yang mau tinggal di situ. Airnya asin dan kadar garamnya itu tingginya masya Allah. Maka disebut laut mati karena nggak ada kehidupan. Ternyata dengan sering kita berbagi, disitulah Allah mendatangkan keberkahan. Nek kok ditabung mati, ya tabungannya jadi punya siapa? Ya punya ahli warisnya. Ya. Ini maka ini saya tutup dengan cerita nih. Dulu itu ada seorang pengusaha Cina nikah dengan seorang gadis muda. Si enong banget itu istrinya. Pengusaha Cinanya ini udah tua, sugih tapi pelit, bet medit. Gak pernah tuh istrinya diajak jalan-jalan. Setiap kali ada dagangan untung ditabung. Suatu saat karena tokonya tambah besar, maka ngangkat karyawan, anak muda ganteng. Enggak lama setelah itu tabungan udah banyak, si pengusaha Cina ini mati. Jadi tabungannya buat siapa? Istrinya. Lah ternyata istrinya itu dari lama udah nyimpen cinta sama karyawannya. Akhirnya si istrinya nikah sama karyawannya yang anak muda yang ganteng tadi itu. Berarti yang paling bejo siapa di situ? Karyawannya. Lah ditabungke duit pirang-pirang tahunan kok malah jadi warisan. Akhirnya istri si pengusaha dan semua hartanya jadi milik karyawan. Nah, makanya wong urip jangan pelit, iya kan? Pelit itu marake napa? Ya seret. Rezekinya seret, gak bisa menikmati hidup, nyatanya malah dinikmati sama orang lain. Ya. Inilah filosofi dari hujan. Ya. Hujan itu nikmat dari Allah yang sangat besar, maka kalau hujan turun gak usah disesali. Tapi baca doa Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah semoga ini hujan menjadi manfaat dan berkah. Hujan sebentar panas lagi, hujan sebentar panas lagi, sehingga enggak banjir tapi jerengan yo tetep garing. Pingin sih kayak niku pingin nih. Jadi suwun. Baik. Cekap dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ayat berapa berarti Pak terakhir itu Pak? 13. Yang biasanya Mbah Muti pada kesini kok. Tidak pada 14.
Baik. Sampun azan nggih. Yang mriki dereng to? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta